Halo Barudak, selamat datang di channel Ucok Film. Sampurasun, gimana kabarnya? Masih pada suka ombeh pakai tangan kiri? Kayak saya dong, pakai tangan kanan. Ajib. Kembali lagi bersama saya, orang yang tidak kenal lelah untuk menghibur kalian semua. Siapa lagi kalau bukan the one and only Ucok yang selalu ketapanannya melebihi bapak saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Rampage, disutradarai oleh Brent Payton, yang dirilis pada tahun 2018, dan pemeran utamanya di film ini adalah Dwayne Johnson, yaitu The Rock. Ada yang tahu The Rock? Film ini menceritakan sebuah eksperimen mutasi gen terhadap hewan-hewan agar mereka menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih agresif. Tujuan mereka melakukan eksperimen ini adalah untuk membuat para hewan menjadi senjata biologis. Ya udah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menariknya. Lanjut. Awal film kita akan diperlihatkan sebuah stasiun luar angkasa milik perusahaan Energyn yang mengalami kerusakan. Tikus yang jadi hewan percobaan berubah menjadi besar dan tidak bisa dikontrol. Tikus ini membantai semua orang-orang yang ada di pesawat. Tersisa satu orang yang masih hidup di pesawat itu. CEO perusahaan Energyn, Claire Wayden, menyuruh orang itu untuk mengambil tabung gas patogen dan mengamankannya. Tapi sayang, kapsul yang dikendarainya harus meledak di atmosfer. Tetapi tabung gas patogen itu tidak hancur karena sengaja dibuat tahan panas. Scene pun berpindah ke seorang yang menjadi pengurus di sebuah cagar alam di daerah San Diego. Dia adalah Davis. Davis dan Nelson mencoba mengenalkan para gorila di sana kepada tenaga kerja baru. Tiba-tiba gorila albino datang. Semua panik, tetapi Davis memberitahu untuk tidak melakukan pergerakan. Connor yang terlanjur takut, dia pun berlari dan dikejar Favo gorila. Maaf cadel. Favo gorila baru di sana. Tetapi gorila albino itu menyelamatkan Connor. Dia adalah George. Ternyata George dan Davis sangat akrab dan mereka berdua suka bercanda. Mereka juga berbicara menggunakan bahasa isyarat. Setelah selesai bertugas, Davis pun pulang. Lalu kita akan melihat sebuah cahaya, di mana itu adalah gas patogen yang jatuh di cagar alam tempat George berada. Lalu jatuh di hutan galunggung, tempat serigala berada. Satu lagi jatuh di sungai Citanduy dan dimakan oleh buaya. Keesokan harinya, Davis diberitahu bahwa George telah masuk ke kandang beruang dan membunuhnya. Ketika melihat George, Davis terkejut. Ternyata ukuran George lebih besar dari sebelumnya. Lalu Connor menunjukkan sesuatu kepada Davis yang menemukan sebuah tabung gas di kandang gorila. Davis pun mengira bahwa tabung inilah penyebab George menjadi agresif. Davis pun akan mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Lalu kita akan melihat Brett yang sedang umak-amuk karena rugi besar atas kejadian hancurnya pesawat luar angkasa. Tetapi proyek Rampage telah berhasil. Claire yang mengetahui letak jatuhnya gas patogen itu menyewa tentara bayaran untuk mengambilnya ke hutan galunggung. Lalu kita akan diperlihatkan wanita bernama Cat. Cat kayaknya. Lalu kita akan diperlihatkan wanita yang bernama ini panggilan dari saya, Cat. Cat yang merupakan mantan pegawai perusahaan Energyn. Cat yang melihat berita di televisi soal tragedi hancurnya pesawat luar angkasa milik perusahaan Energyn dan membuat salah satu gorila di cagar alam San Diego terpapar. Cat pun bergegas pergi ke sana. Cat pun bertemu dengan Davis dan dia mengaku bahwa dia adalah pemilik tabung tersebut dan bisa menyembuhkan George.
Kate menjelaskan bahwa gas patogen itu mengandung gen hiu, paus biru, cak-cak, kumbang badak, dan citah yang sangat cepat. Lalu tiba-tiba George mengamuk dan merobohkan tembok kandangnya dan mencoba keluar dari cagar alam tersebut. Davis mencoba menenangkannya. Ketika George mulai tenang, lalu tiba-tiba helikopter pun datang dan membius George. Setelah itu, kita akan melihat Bragg, pemimpin dari tentara bayaran, yang sudah menemukan serigala yang terpapar gas patogen. Mereka semua pun turun dan mencoba mencarinya. Tiba-tiba, mereka kaget ternyata serigala itu memiliki ukuran yang tidak normal. Mereka semua dibantai habis, tidak tersisa oleh serigala itu. Bahkan orang yang ada dalam pesawat pun dihabisi. Singkat cerita, George, Davis, dan Kate akan dibawa ke pangkalan militer. Russell ini adalah agen yang memimpin penangkapan George. Russell sendiri mengetahui semua informasi tentang Davis. Davis adalah mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Sedangkan Kate adalah mantan karyawan perusahaan Energin 2 tahun lalu dan pernah dipenjara akibat tuduh mencuri perangkat keras di sana. Davis pun rewas dan kecewa. Anjing, nasi kete kieu cenah. Ternyata Kate tidak bisa menyembuhkan George. Claire yang mengetahui Kate ikut campur dalam masalah ini pun berencana untuk memanggil para hewan yang bermutasi itu datang. Dengan cara menggunakan pemancar yang sudah disiapkannya, pemancar itu mengeluarkan gelombang ultrasonik agar para hewan menjadi agresif dan tidak terkendali. Supaya Kate yang berada dalam pesawat bisa mati oleh George, lalu serigala yang sedang mengamuk pun terpancing dan langsung pergi ke Chicago. Buaya yang sedang jalan-jalan pun putar arah ke Chicago. Dan si George yang sedang dibius pun tiba-tiba mengamuk di pesawat. Para tentara pun menembaki George, tapi salah satu peluru meleset mengenai bom yang ada di pesawat. Pesawat pun meledak. Kate, Davis, dan Russell berhasil keluar dari pesawat dan George meledak bersama pesawat itu. Tetapi George berhasil selamat dan langsung menuju ke Chicago. Singkat cerita, Kate, Davis, dan Russell tiba di pangkalan militer. Mereka menemui Kolonel Black. Mereka memberitahu bahwa hewan ini tahan peluru dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi FBI meminta Kolonel Black untuk menangkap Davis dan Kate agar mereka bisa diinterogasi. Ketika dibawa keluar, Kate dan Davis pun kabur. Mereka berencana membawa pesawat medis. Lalu Russell pun datang memberikan kunci pesawat, tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Singkat cerita, Davis dan Kate pun sampai di kota Chicago. Dan mereka melihat George dan serigala sudah mengamuk di pusat kota. Semua militer menggerahkan semua amunisi yang mereka punya, tetapi tidak membuat hewan itu modar. Tiba-tiba, Kolonel Black diberitahu bahwa ada yang bergerak di dalam air. Ternyata itu adalah buaya yang sudah bermutasi. Akhirnya Kolonel Black pun memutuskan untuk menjatuhkan bom di tengah kota. Bom ini bisa menghancurkan setengah kota. Russell mencoba menahannya karena bisa menghilangkan barang bukti. Tapi Russell malah diusir dari sana. Russell pun menyusul Davis untuk mengamankan barang bukti. Davis dan Kate berencana pergi ke gedung Energin untuk mencari penawarnya. Tetapi mereka malah menemukan obat yang hanya bisa menghilangkan sifat agresifnya saja. Namun aksi mereka ketahuan oleh Claire dan Brad. Claire meminta penawarnya balik, tapi Kate berhasil menyembunyikan satu buah. Lalu Davis pun ditembak oleh Claire. Setelah itu Claire membawa Kate ke atas gedung dan berniat membunuhnya. Tetapi George sudah sampai di sana. Brad yang ketakutan turun sendirian dengan membawa barang bukti. Kate yang hampir tertimpa helikopter pun diselamatkan oleh Davis. Ternyata Davis masih hidup karena tembakan tadi tidak mengenai organ vitalnya.
Lalu Kate dan Davis berencana untuk memasukkan obat itu ke George agar bisa membantunya. Namun Claire muncul dan di saat itu juga Davis teriak dan Claire pun dimakan oleh George. Mamam tah anjing cek aing ge. Siamah kitu goblok. Di bawah Russell berhasil mengamankan barang bukti dan yang terjadi selanjutnya Brad pun modar ketimpa puing-puing gedung. Mamam. Para hewan itu pun terus mengamuk dan akan merobohkan gedung. Kate dan Davis masuk ke helikopter untuk berlindung supaya tidak terkena reruntuhan. Akhirnya mereka pun selamat. Ketika George dan Davis sedang mengobrol, ternyata buaya dan serigala itu masih hidup. Davis pun menyuruh Kate untuk bertemu Russell dan memberitahu Kolonel Black untuk menghentikan pengeboman. Karena di sini masih banyak tentara dan warga sipil, sedangkan mereka berdua akan melawan buaya dan serigala itu. Ketika George sedang diserang serigala itu untuk mendekat ke buaya, ternyata rencana itu berhasil dan serigala itu pun modar. Tinggal satu lagi yang tersisa, si buaya darat. Ketika George sedang melawan buaya, Davis melihat celah di insang buaya itu. Davis pun melemparkan bom ke insang tersebut. Tapi buaya itu tidak mati. Ketika buaya itu akan menyebetkan ekornya kepada Davis, George yang terlempar dan tertusuk besi. Davis pun mencoba menolong George dan menggunakan senjata yang ada di helikopter. Tapi tetap saja buaya itu tidak mati. Ketika buaya sedang mencoba memakan Davis, tiba-tiba George meloncat dan mencolok mata buaya itu. Buaya itu pun tewas di tangan George. George yang sedang sekarat mengembuskan napas terakhirnya. Ting khawatir ya George yang sudah nulungan ke Davis. Gimana ya? Blok su. Dia hanya berpura-pura supaya Davis menangis. Anjing si George monyet-monyet bisa ngalawak ogenya. Goblok katanya. Aduh bagong. Lanjut ke cerita. Film pun selesai dengan si George yang mengirimkan kode kepada Davis untuk melakukan colok-mencolok. Pesan yang dapat diambil di dalam film ini adalah jangan pernah meremehkan mantan pemain SmackDown. Kalau kalian terhibur dengan channel ini, silahkan subrek, share, dan komen. Kita bangun channel ini sama-sama. Saya dan rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Tukang cilok, tukang tahu. Tara rengkiu sadayana.